Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada Ibu Bayang Sari selaku dosen pengampu daripada mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Izinkan kami dari kelompok 3 Rombel 14 untuk mempresentasikan hasil pembahasan kami terkait implikasi hukum otonomi daerah terhadap dampak buruk penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung bagi masyarakat dan cara pemulihan bekas penambangan timah sebagai bentuk pemenuhan tugas proyek pertemuan 13. Di sini saya, Maizura Kamila Sukma, izin untuk menjadi moderator dari presentasi kelompok 3 kali ini. Baik, di sini saya langsung saja bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Kezia Ananda Restu, Dinita Ardianti, Akmal Haris, Raihan Nizam, Marsanda Luat, Dini Widya, Aditya Sinaga, Jovita, dan Eva Mayasari. Baik, selanjutnya daftar bahasan yang kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, isu permasalahan penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung, lalu selanjutnya contoh kasus dan kronologi pembahasan penambangan timah di Bangka Belitung. Lalu yang ketiga ada analisis kewenangan dan perda pemerintah. Lalu yang keempat tanggung jawab pemerintah Provinsi Babel. Dan yang kelima adalah tanggung jawab pemerintah dalam cara pemulihan bekas penambang. Dan yang terakhir adalah solusi, saran maupun kesimpulan yang kami tawarkan dalam pembahasan ini. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu isu permasalahan penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kezia Ananda Restu. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Maizura untuk waktunya. Eh, nah, di sini kita akan membahas mengenai isu permasalahan penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan juga menyimpan hasil bumi yang sangat kaya. Kepulauan Bangka Belitung terletak di Provinsi Sumatera Selatan, dikenal sebagai satu-satunya penghasil timah di Indonesia. Di pasar internasional sendiri, timah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki karakter yang khusus, yaitu timah putih. Dalam kurun 2 dasawarsa ini, masalah pertimahan yang meliputi hampir seluruh aspek ekonomi, terlebih lingkungan, ini sangat memberikan dampak yang sangat besar di Provinsi Bangka Belitung sendiri. 17, Provinsi Bangka Belitung mendapatkan total dana bagi hasil sebanyak 40,5 miliar. Dari data Badan Keuangan Daerah, pemerintah Provinsi Babel periode Januari sampai Juni 2019 sudah mencapai 57,6 miliar. Mungkin bisa di next. Oke. Untuk merujuk pada data ini, kontribusi langsung pertimbangan bagi daerah itu masih relatif sangat kecil dibanding dengan dampak dari aktivitas penambangan ini sendiri. Bisa diprediksi apabila timah dapat dimaksimalkan, maka nilai ekonomisnya akan memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat secara luas. Namun, dari banyaknya aspek yang bisa kita dapat, terdapat pula dampak yang ditimbulkan dari maraknya kegiatan pertambangan timah sendiri. Ada pula dampak seperti rusaknya kawasan hutan lindung, lalu daerah sungai, lahan yang sudah reklamasi, dan juga munculnya dampak-dampak negatif seperti kerusakan lingkungan itu tersendiri. Lalu ada pula dengan tidak adanya kebijakan pengaturan tentang mekanisme penjualan hasil TI, ini menyebabkan hasil timah ini dijual dengan harga miring, dan juga hal ini menimbulkan adanya lahan-lahan pertambangan secara ilegal. Lalu ada pula dampak negatif lainnya dari kegiatan pertambangan timah ini, yaitu kerusakan lingkungan yang sangat parah, lalu ada kekacauan penggunaan tata ruang, timbulnya kolong-kolong air, dan juga degradasi tanah dan lingkungan.
serta ketidakpastian masa depan kehidupan masyarakat Bangka Belitung bila cadangan potensi biji timah ini habis. Oke, mungkin bisa selanjutnya. Baik, terima kasih rekan saya, Keziana Darestu. Selanjutnya adalah contoh kasus dan kronologi permasalahan penambang timah di Provinsi Babel yang akan disampaikan oleh rekan saya, Eva Mayasari. Dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu hasil pemetaan contoh kasus dan kronologi permasalahan penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung. Hasil pemetaan konflik di tiap-tiap kecamatan Kabupaten Belitung menunjukkan adanya kecenderungan konflik yang bersumber dari faktor ekonomi, khususnya berkaitan dengan pertambangan timah inkonvensional. Hal ini karena timah menjadi persoalan dan pertentangan antara mata pencaharian kelompok penambang timah inkonvensional dengan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan yang legal untuk menjamin lingkungan dan kehidupan serta masyarakat yang merasakan dampak pertambangan. Kasus ketegangan sosial akibat pertambangan timah inkonvensional muncul hampir di seluruh wilayah dengan kerawanan tertinggi di wilayah Kecamatan Tanjung Pandan dan Sijuk. Konflik pertambangan inkonvensional berasal dari persepsi atau sudut pandang mengenai perbedaan kepentingan atau perceived divergence of interest terkait pertambangan. Kami mengambil dua kasus. Yang pertama yaitu kasus penertiban tambang ilegal di Sijuk dari Kejari Belitung yang menimbulkan kericuhan yang disebabkan oleh warga. Dikutip dari Kompas.com, penertiban tambang timah ilegal alias liar di Desa Sijuk, Belitung, yaitu sebanyak 7 mobil rombongan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdullah Fatah, dirusak massa yang diduga para penambang ilegal. Selain itu, 2 truk milik Dinas Pekerjaan Umum dan Pol PP juga dirusak massa. Rombongan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung juga sempat dikepung massa dan dievakuasi di Mapolsek Sijuk. Adapun kronologi konflik pertambangan inkonvensional yang pecah hingga muncul aksi anarkisme pada wilayah tambang seperti di Tanjung Pandan dan Sicu disebabkan karena adanya penertiban alat pertambangan tanpa pemberitahuan atau peringatan sebelumnya. Hal ini dianggap penertiban secara diam-diam karena kegiatan pertambangan timah inkonvensional sedang tidak beroperasi atau tidak dalam razia tangkap tangan. Secara subjektif juga terdapat adanya arogansi dari aparat penegak hukum yang melakukan pembakaran terhadap alat-alat milik masyarakat tanpa konfirmasi lebih lanjut. Ditambah, hal tersebut juga menyebar luas di media sosial sehingga menimbulkan percikan emosi dari masyarakat penambang yang merasa dirugikan. Konflik pertambangan timah inkonvensional juga terjadi karena penertiban di lapangan kurang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten, serta desa sehingga konflik yang timbul tidak dapat dicegah. Selanjutnya itu, permasalahan timah di Bangka Belitung sudah menjadi sorotan publik sejak lama. Hal ini semakin membesar karena telah terungkapnya kasus korupsi izin usaha pertambangan yang melibatkan pengusaha nasional serta para artis yang terlibat di dalamnya. Kejaksaan Agung menetapkan suami aktris Sandra Dewi yaitu Harvey Muiz sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Hal ini berimbas pada berbagai sektor, terutama perekonomian. Padahal timah merupakan salah satu komoditas andalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, dengan terungkapnya kasus tersebut, membuat banyak tambang timah berhenti melakukan aktivitas menambang. Nilai kerugian negara dalam korupsi ini dinyatakan sebesar 271 triliun rupiah. Dan para ahli menyebut nilai kerugian kasus yang melibatkan Harvey Muiz tersebut dihitung dari berbagai poin mencakup kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan, hingga pemulihan lingkungan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ialah mengenai analisis. Kewenangan dan peraturan daerah pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung merupakan sektor ekonomi yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat di sana. Namun, tantangan utamanya adalah maraknya aktivitas pertambangan ilegal. Tambang ilegal merujuk pada kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi, prosedur yang jelas, serta standar keselamatan yang diperlukan. Fenomena tambang ilegal di wilayah tersebut terkait dengan beberapa kebijakan perdagangan seperti keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 443 tahun 2002, Permendak nomor 7 tahun 2005, dan keputusan Menteri Perindak nomor 285 tahun 2004. Kebijakan-kebijakan ini memberikan celah bagi perkembangan industri pengelolaan timah tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu,
timah tidak dianggap sebagai komoditas yang memerlukan pengawasan ketat dalam proses ekspornya. Namun, pemerintah telah menyediakan mekanisme izin pertambangan rakyat atau IPR melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. IPR ini bertujuan untuk mengatur usaha pertambangan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Meskipun demikian, masalah tambang ilegal tetap menjadi perhatian utama karena dapat mengganggu keselamatan dan keberlanjutan ekonomi di wilayah Bangka Belitung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinia. Yang selanjutnya merupakan Perda Nomor 3 Tahun 2020. Penetapan Perda Nomor 3 Tahun 2020 menyebabkan benturan kepentingan tambang dan konservasi wilayah pesisir yang bebas tambang. Disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara yang menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi salah satu momentum yang cukup kritis bagi Provinsi Bangka Belitung. Pasalnya, dalam regeling tersebut, pemerintah pusat menarik kembali kewenangan perizinan pertambangan yang semula dimiliki oleh pemerintah daerah. Sentralisasi yang dibangun dalam izin pertambangan ini difokuskan guna menjamin efektivitas pengelolaan sumber daya oleh pusat. Jika kita menelisik kembali dalam esensi otonomi daerah secara konstitusional, memang pengambilan kewenangan pemerintah daerah merupakan langkah yang memiliki dasar hukum kuat. Setidaknya atribusi ini ditemukan dengan relevansi pasal 18 ayat 7 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait perintah daerah diatur dalam undang-undang. Sebagaimana kita ketahui, pengaturan tersebut kemudian secara implisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Selanjutnya, original intent dari Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 1945 juga telah menegaskan bahwa negara merupakan pihak yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebagai sebesar-besarnya kepentingan rakyat, sehingga muatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah benar di mata hukum. Meski tentu di masa depan perizinan pertambangan tetap harus terus diperhatikan, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara secara substantif mengatur lebih detail ketentuan Undang-Undang Minerba terkhusus pada bagian kewenangan dan pendelegasiannya. Sesuai amanah Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Minerba yang memberi kewenangan pada pemerintah pusat untuk mengelola izin pertambangan atau mendelegasikan kepada pemerintah daerah. Baik, selanjutnya terkait tanggung jawab pemerintah Provinsi Babel yang akan disampaikan oleh Jovita Lituhayu dan juga Dini Widya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ya ini terkait tentang tanggung jawab pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memiliki tanggung jawab yang penting dalam mengatasi permasalahan penambangan timah ilegal di Pulau Bangka. Berikut merupakan beberapa upaya dilakukan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam mengatasi masalah tersebut. Di antaranya, yang pertama yakni ada pengurusan izin pertambangan rakyat, di mana pemerintah bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur tata kelola pertambangan rakyat dengan baik agar tidak berpotensi terhadap kerusakan lingkungan tanpa adanya tanggung jawab. Selanjutnya, diadakannya pola kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan antara pemegang IUP atau izin usaha pertambangan dengan masyarakat penambang dan memfasilitasi legalitas jenis dan jumlah peralatan penambangan yang digunakan oleh masyarakat dan mendorong perluasan wilayah izin usaha pertambangan khusus pada wilayah pertambangan rakyat sehingga dapat diterbitkan izin pertambangan rakyat atau yang bisa disebut juga dengan IPR. Lalu selanjutnya, yakni meningkatkan nilai tambah ekonomi, di mana pemerintah bertanggung jawab dalam hal pengembangan sektor non-pertambangan, seperti perekonomian berbasis industri pengolahan, agroindustri, kelautan, dan perikanan, dan juga pariwisata yang
berkelanjutan untuk mengurangi kegunaan timah ilegal. Selanjutnya yakni adanya penegakan hukum, di mana pemerintah dan juga mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kelanjutan berusaha, serta memberi efek jera kepada pelaku dengan penegakan hukum yang sesuai. Pada dasarnya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung bertanggung jawab dalam menjaga tata kelola pertambangan rakyat dengan baik, mengawasi dan mengendalikan sektor pertambangan, dan mengurangi kegunaan timah ilegal dengan mengembangkan sektor non-pertambangan. Selain itu, penegakan hukum yang sesuai juga harus dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Lebih lanjut akan dijelaskan oleh Dini Widya. Baik, untuk selanjutnya tambahannya, kebijakan pemerintah terkait konflik pertambangan ini melibatkan berbagai instansi dengan peran yang berbeda. Kebijakan ini merupakan instrumen yang mengatur pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan publik. Ketika masyarakat melaporkan kegiatan pertambangan ilegal, Dinas Lingkungan Hidup akan berkoordinasi dengan aparat yang berwenang untuk memberikan peringatan secara sosial. Jika peringatan diabaikan, aparat berwenang dapat mengamankan peralatan dan memproses kelompok yang melanggar. Ketika terjadi konflik saat penertiban, aparat hukum akan menghentikan konflik tersebut. Setelah penghentian konflik, instansi terkait seperti Dinas Sosial, Lingkungan Hidup, dan pihak kecamatan serta tokoh adat dan agama akan difasilitasi untuk menyelesaikan konflik tersebut sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Dengan proses konsensus ini diharapkan dapat ditemukan resolusi konflik yang mencakup penyelesaian permasalahan pertambangan. Program pendampingan juga dilakukan untuk mengalihkan masyarakat dari sektor tambang ke sektor lain seperti perikanan, perkebunan, dan pariwisata guna mengurangi aktivitas tambang yang marak. Baik, terima kasih rekan-rekan dan dilanjutkan pada pembahasan tanggung jawab pemerintah dalam cara pemulihan bekas penambangan timah di Provinsi Babel yang akan disampaikan oleh rekan saya, Akmal Haris, dan juga Raihan Nizam. Dipersilakan. Baik, tanggung jawab pemerintah dalam cara pemulihan bekas penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung meliputi yang pertama, pengaturan dan penegakan hukum, yang di mana pemerintah harus mengatur dan menegakkan hukum terkait penambangan timah untuk mencegah penambangan ilegal dan memastikan kegiatan pertambangan yang berlangsung sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penegakan hukum ini harus dilakukan secara ketat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua ada reklamasi dan restorasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang timah guna membalikan fungsi ekologisnya. Proses reklamasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan merehabilitasi lahan yang rusak akibat penambangan, termasuk mengembalikan vegetasi asli dan memulihkan kualitas tanah serta air. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk penambangan timah. Hal ini melibatkan pengembangan teknologi dan praktik pertambangan yang ramah lingkungan, serta memperhatikan aspek konservasi alam dan keberlanjutan ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian dan izinkan saya juga Aditya Sinaga, rekan saya untuk menjelaskan terkait solusi, saran, dan juga kesimpulan yang dapat kami tawarkan daripada pembahasan topik berikut ini. Baik, selanjutnya. Next. Solusi yang dapat kami tawarkan yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat lokal, lalu juga kolaborasi dengan para pihak swasta dan lembaga pemerintahan. Dan yang ketiga tentunya ada monitoring dan evaluasi, di mana hal ini amat diperlukan untuk menyusun sistem monitoring terhadap program pemulihan dan juga pengelolaan pertambangan yang tadi sudah kami tawarkan dari poin 1, poin 2, dan hingga di poin monet terakhir.
Lalu selanjutnya, next, terkait saran yang dapat kami sampaikan daripada topik pembahasan pada penambangan timah satu ini. Next slide. Itu yang pertama reformasi regulasi, lalu juga ada pemulihan dan reklamasi lahan, dan yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana ini dapat mencakup saran-saran yang kami tawarkan kepada isu permasalahan terkait penambangan timah di Provinsi Babel itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, yaitu Aditya Sinaga, terkait kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari topik pembahasan ini. Dipersilakan. Sampai ke pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau biasa disebut Babel dengan kekayaan sumber daya alamnya, khususnya timah, menjadi salah satu faktor utama di Indonesia. Namun eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam ini telah menimbulkan serangkaian melibatkan aspek ekonomi dan sosial, lingkungan, dan hukum. Masalah utama dalam penambangan timah Babel, maraknya kegiatan pertambangan ilegal dan inkonvensional. Aktivitas ini sering dilakukan tanpa izin dan standar keselamatan yang jelas, menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Selain itu, permasalahan lain meliputi konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, serta masalah hukum dan korupsi dalam pemberian izin tambang. Pemerintah Provinsi Babel memiliki tanggung jawab penting dalam mengatasi permasalahan ini. Upaya yang dilakukan meliputi pengaturan dan penegakan hukum, reklamasi dan restorasi lahan bekas tambang, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu, perlu juga adanya inovasi dan penelitian untuk pengembangan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan. Selain upaya-upaya tersebut, penting juga bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penambangan. Pemulihan lahan bekas tambang timah harus menjadi prioritas, dengan fokus pada keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara keseluruhan, penambangan timah di Provinsi Babel memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian yang telah menyampaikan topik bahasan daripada pembahasan penambangan timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung itu sendiri. Selanjutnya kami mohon izin dan juga apabila ada salah kata atau salah kekurangan daripada topik bahasan kami yang pada sejatinya kami pun ingin membentuk rekomendasi ataupun saran juga masukan daripada Ibu Bayang Sari dan rekan-rekan sekalian yang sudah menonton dan juga menyimak topik pembahasan kami saat ini. Baik, kiranya cukup dari kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.